Ya. Jadi nanti setelah istirahat apa yang dilanjutkan kalian bisa ya mulai presentasi teks ya atau dari cerita fiksi ya. Nah, kita lihat dulu. Arjun, apa pesta harapan Arjun? Masa lupa? Apa pesta harapan? Apa saja yang bisa ditanggapi? Untuk apa aja Jun yang bisa ditanggapi? Jumlah terbatas teks yang telah dibaca. Iya. Mengulas teks yang sudah pernah dibaca. Bentuk tes tanggapan apa? Bisa berupa diambil dari cerita fiksi maupun non fiksi. Oke. Coba bertanya lagi. Rasya, contoh buku fiksi judulnya apa aja? Contoh judul buku fiksi apa saja? Kemudian kalau non fiksi, buku-buku yang berupa fakta, ya buku pelajaran yang kalian baca itu non fiksi. Kemudian buku motivasi, kamus, biografi, ya. Biografi itu apa buku apa? Iya betul, tentang kisah seseorang yang nyata, yang hidup. Ya contohnya cerita tentang biografi tentang Raden Haji Kartini, ya buku biografi tentang Presiden Soekarno, ya itu masuk ke dalam biografi atau menceritakan latar belakang kehidupan tokoh yang hidup dan biasanya berperan besar di masyarakat, ya itu buku-buku motivator, ya yang isinya dengan menguatkan, memotivasi, buku-buku keagamaan, ya itu masuk juga ke dalam buku non fiksi, ya buku-buku kedaerahan, kerajaan, ya buku yang sifatnya historikal, ya itu juga mengandung fakta dan bukti, ya itu masuk ke dalam buku non fiksi. Bisa dibedakan ya sekarang. Nah, menanggapi suatu teks biasanya memerlukan cara paling pertama harapannya dibaca, ya coba dibaca nomor 1. Siapa yang disampaikan pada teks tersebut? Nah biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Jadi nanti kalau ujian ketika ada pertanyaan seperti ini bisa menjawab karena sudah membaca. Informasinya apa? Tadi ini contohnya teks mengenai generasi muda yang suka main TikTok. Siapa yang suka main TikTok? Mas. Oh enggak. Ada main TikTok. Ya. Jadi masih harus dibaca dulu isi bukunya atau isi teksnya, baru kalian bisa memahami atau bisa membuat atau membuat ringkasan. Apa membuat ringkasan itu hubungannya dengan teks tanggapan apa? Ingat ya? Di bagian apa ringkasan ditaruh di bagian menulis teks tanggapan? Struktur apa? Ayo, kan luar struktur ada apa? Konteks, Penilaian. Iya, jadi bisa ditaruh pada bagian deskripsi dan juga penilaian. Ya, deskripsi itu nanti masuknya ke dalam gambaran umum, ya atau secara luas isi cerita. Kalau konteks, masih kan? Gambaran umum. Iya, gambaran umum artinya pengenalan dari penulisnya, judul buku, ya, kemudian apalagi halamannya, mungkin kalau ada penerbitnya dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam konteks, ya, sudah ada catatan. Nah, kemudian setelah tahu informasi, baru ada pertanyaan yang lain, ya. Nomor 2 coba dibaca. Siapa saja? Ya, generasi muda masa kini atau kalian nih, generasi yang sudah melek informasi teknologi, ada di Google, ya.
mempelajari secara detail, bisa mengoperasikan minimal bisa menyalakan komputer, bisa nggak? Ya bisa menyalakan apa lagi? Internet, bagaimana cara menghubungkannya ke smartphone atau gawai kalian, ya bisa menyalakan apa lagi? Televisi, ya atau bisa main game tanpa harus pelajari karena otomatis kalian sudah melek teknologi. Ya itu istilah melek itu artinya kalian sudah paham mengenai teknologi informatika sekarang. Ya tahu mengenal namanya barcode, ya kan? Dulu nggak ada namanya barcode. Ya apa-apa harus di-scan, ya sudah bisa mengoperasikan bahkan sudah bisa membuat PowerPoint atau ada media Canva, ya tanpa harus dipelajari secara kalian bisa belajar sendiri karena ada medianya, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah siapa, jadi kalau siapa masuk ke dalam siapa saja yang terlibat dalam teks tersebut, ya. Kemudian mengapa, apa, hal-hal dan bagaimana dan seterusnya. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan jika kalian membaca sebuah buku atau ya bukunya. Nah, ya ada penulisan teks tanggapan. Tanggapan disebut juga teks apa? Iya, teks ulasan. Iya, tanggapan itu disebut juga teks ulasan atau bahasa Inggrisnya review. Ya. Dimulai dari suhu X. Ya, X itu adanya pasangan koordinat ini 3,2. Mana suhu X-nya? 3. Suhu Y-nya? 2. Kita coba gambar di sini. Min 3 posisinya di suhu X. 3. 2-nya ke bawah. 2-nya ke bawah. Ini asalnya. Lalu kita cerminkan terhadap suhu X. Hasilnya seperti ini. 3,2. 3-nya suhu apa di situ? X. Ini 3. 2-nya suhunya di atas kan? Iya. Tapi dia ada di sini bercermin terhadap suhu X, adanya di atas. Ya, kita di sini, cermin kamu di sana. Oke, lanjut ya. Ini pada suhu X. Sekarang kita lihat suhu Y. Kita akan contoh yang seperti ini. Min 3,2. Gambar dari sini dimulai ya. 3,2. Di sini 3,2. 3 sumbu X. Ayo dihitung lagi sini sumbu X. Ini sumbu Y. 3,2. 3 sebelah mana? X. Kanan ya. 1, 2, 3. Terus Y-nya atas kiri kanan bawah? Atas. Berapa? 2. Positif. 1, 2. Kita buat di sini. Ini titik asalnya. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya di sini berapa? 3,2. 3,2. Jadi di mana? Kiri. Salah ya. Ada balik. Iya. Pinter berarti kamu. Kamu jangan grogi. Bu itu salah. Sedang itu kan 3,2. Berarti kan di mana posisinya? Jangan diem aja. Ibu kan ikut kamu. Berarti ada yang ngerti tuh. Ada yang belum ngerti cuma ikut ibu aja. Asalnya dari min 3, iya, berarti di sini ya. 1, 2, 3. Min 3,2. Berarti ke atas. Iya, jangan diam aja. Nggak usah grogi. Ya, lanjut ke sumbu Y. Hasilnya 3,2 di sini kan? 1, 2, 3. Jadi dia bercermin di sini, kamu di sini, cerminnya di sumbu Y. Hasilnya sebelah kanan. Jelas sampai sini nggak? Jelas. Serius nih kalau kasih soal? Kasih. Terakhir ini. Jadi sudah ini lanjut.
saja fase inspirasi dan fase inspirasi pada masing-masing sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Ini Bapak ada dua macam, jadi pernapasan perut. Ini juga dada dan perut. Yang menjelaskan proses pembentukan urin. Kan ada tiga tahap. Yang pertama itu filtrasi. Nanti kita menjelaskan filtrasi itu terjadinya di mana saja. Yang kedua, reabsorpsi. Dan yang ketiga, fermentasi. Satu lagi, pembukaan. Contoh penularan penyakit pada sistem ekskresi. Inilah tiga